Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat penting dan ditunggu-tunggu oleh teman-teman guru honorer semuanya terkait dengan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini kami telah mendapatkan file dan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Ibu Nuksriani bahwasanya hari ini ada sosialisasi petunjuk teknis kepada seluruh BKVSDM ataupun juga dinas pendidikan yang ada di provinsi maupun juga kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dan ini telah kami dapatkan filenya dan untuk itu kita bahas bersama-sama. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman. Salah satunya ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K. Ini lengkap ya teman-teman, ada 43 halaman. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemendikbudristek telah mengeluarkan petunjuk teknis bernomor 349/P/2022 tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, di sini dijelaskan, menimbang dan juga sebagainya, mengingat, menetapkan bahwa keputusan Menteri Mendikbudristek ini untuk seleksi P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini ditandatangani oleh Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 14 September 2022. Selanjutnya ini ada salinannya teman-teman, bab 1 dan juga selanjutnya banyak sekali ini teman-teman, dan teman-teman juga nanti bisa mendownload, telah kami sediakan di link deskripsi ya teman-teman. Nah, di sini terdapat jelas untuk kategori pelamar sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022. Itu ada pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Dan juga yang terakhir adalah pelamar umum ya. Ini telah dijelaskan dalam video kami sebelumnya. Itu tertera di dalam Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022. Selanjutnya ini ada bab 2 untuk persiapan seleksi ya, pemetaan kebutuhan untuk jabatan fungsional guru. Selanjutnya sosialisasi. Selanjutnya adalah penetapan dan juga ada pengumuman lowongan. Nah, pengumuman lowongan ini Dirjen KTK Kemendikbudristek mengumumkan lowongan P3K untuk jabatan fungsional guru melalui laman guru.ppk.kemdikbud.go.id dan laman resmi instansi daerah. Nah, ini untuk pengumuman lowongan, dan di sana nantinya terdapat formasi yang akan dipublikasikan oleh pemerintah daerah maupun juga oleh Fanselnas. Nah, ini untuk kepanitiaan seleksi. Selanjutnya ini untuk pelamaran ya teman-teman. Ini khusus untuk pelamar wajib memiliki email aktif yang untuk mengikuti proses seleksi calon P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, ini bisa lihat ya teman-teman, bisa baca-baca untuk lebih jelasnya. Nah, ini ya teman-teman yang dinantikan, rencana penjadwalan seleksi calon P3K guru untuk jabatan fungsional guru, yaitu yang pertama pemetaan kebutuhan itu pada bulan April tahun 2022. Selanjutnya sosialisasi pelaksanaan Juni sampai dengan September. Ini sudah ya, sosialisasi, coaching klinik dan juga sebagainya. Dan selanjutnya ini penetapan kebutuhan kami formasi ini telah ditetapkan oleh Menpan RB pada hari kemarin tanggal 13 ya. Ini sudah waktunya bulan September sudah dilalui. Dan juga keempat ini pengumuman lowongan. Nah, teman-teman, pengumuman lowongan ini berkaitan dengan formasi nantinya. Nah, ini pada bulan September dan juga bulan Oktober 2022. Semoga akhir September ini sudah ada ya. Selanjutnya pelamaran September dan juga Oktober. Selanjutnya ada seleksi administrasi kembali. Nah, ini pada bulan Oktober tahun 2022. Dan ini pastinya nanti sudah dibuka di dalam akun SSCSN ya. Kalau pelamaran dan juga pengumuman lowongan bisa dilihat nanti di sana. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi pada bulan Oktober. Ada masa sanggah dan jawab sanggah. Selanjutnya pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi. Yang ke-10 adalah penempatan bagi pelamar prioritas 1 ataupun juga
pelamar yang sudah memenuhi passing grade di P3K tahun 2021 ataupun juga guru lulus PG ya bahasanya. Itu penempatannya pada bulan Oktober 2022. Mungkin ini salah satu hal yang akan dinantikan oleh teman-teman guru lulus PG ya. Selanjutnya di poin 11, pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi untuk pelamar prioritas 2 dan juga prioritas 3, masa sanggah, pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar prioritas 2 dan juga 3. Selanjutnya pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Nah, ini pelaksanaan seleksi bagi pelamar umum itu menggunakan CAT UNBK ya, sebagaimana yang kita ketahui di tahun kemarin. Selanjutnya yang terakhir pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi bagi pelamar umum. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ini untuk pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi pelamar 2 dan juga 3 ini menggunakan tes observasi ya teman-teman. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Nunuk Sriani, bahwasanya untuk seleksi administrasi itu melibatkan BKVSDM, Dinas Pendidikan dan juga pengawas hingga kepala sekolah dan ada juga guru senior. Ya, itu telah kami paparkan di video kami sebelumnya terkait dengan seleksi observasi itu. Nah, ini ya bab 3 pelaksanaan seleksi administrasi. Masa sanggah hasil seleksi administrasi, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 dan juga pelamar umum yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi itu bisa mengajukan sanggah maksimal 3 hari. Kalau kita lihat teman-teman, ini untuk pelamar prioritas 1 tetap ya ada hasil seleksi administrasi ya. Ini untuk pelamar prioritas 1. Nah, ini untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1. Pelaksanaan penempatan, jadi tidak ada seleksi kembali untuk pelamar prioritas 1, itu langsung ya karena menggunakan kelulusan hasil seleksi tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama, pelaksanaan penempatan. Nah, di sini pelaksanaan penempatan pelamar prioritas 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi Jabatan Fungsional Guru Kemendikbudristek sebagaimana tercantum pada bab 2 huruf E angka 2. Data pelamar prioritas 1 adalah yang pertama data individu yang lulus nilai ambang batas berdasarkan database kelulusan BKN. Nah, di sini jelas ya teman-teman, ada banyak teman-teman di guru swasta yang lulus PG itu yang sudah resign dan juga sudah keluar dari dapodiknya. Tidak tahu apa penyebabnya, yang jelas itu sudah keluar. Nah, teman-teman tetap optimis dan juga teman-teman ini karena situ sudah ada database kelulusannya di BKN, jadi teman-teman tetap tenang ya yang punya masalah seperti itu. Yang kedua itu dilihat dari data pokok pendidikan atau dapodik tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu pada huruf A. Selanjutnya ketentuan penempatan. Nah, ini ya mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, sebagaimana yang kita ketahui ini sudah diatur dalam Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 terkait dengan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Yang pertama THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, guru lulusan PPG dan juga yang terakhir guru swasta. Nah, ini jelas ya teman-teman sama dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 terkait dengan penempatan pelamar prioritas 1. Nah, namun di sini ada ya, dalam hal jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana pada huruf A dan huruf B. Seperti ini ya, pada huruf A dan huruf B. Nah, ini teman-teman bisa baca dan juga bisa pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 dan guru non ASN yang belum dapat ditempatkan. Nah, ini ya, bagi teman-teman guru lulus PG yang belum ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, dapat mengikuti seleksi kompetensi melalui penilaian kesesuaian atau seleksi CAT UNBK sesuai dengan kebutuhan formasi pada tahun 2022. Jadi, itu artinya bisa turun prioritas ya, teman-teman. Pelamar prioritas 1 yang berasal dari lulusan PPG yang belum dapat ditempatkan dapat mengikuti seleksi CAT UNBK, sama ya.
Dan juga yang terakhir, pelamar prioritas 1 berasal dari guru swasta yang belum bisa ditempatkan, itu bisa ya mengikuti seleksi CAT UNBK. Berarti otomatis ketika mengikuti seleksi CAT UNBK dan ataupun seleksi kesesuaian, itu berarti otomatis turun prioritas. Ini guru swasta atau jurusan PPG itu tidak ada seleksi prioritas. Nah ini ya, langsung mengikuti CAT UNBK, otomatis langsung turun ke pelamar umum. Itu bisa teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman tidak atau belum bisa ditempatkan ataupun tidak mengikuti tes. Jadi tetap saja teman-teman punya predikat lulus PG tapi tidak diangkat di P3K tahun 2022 ini dan tetap sebagai guru honorer seperti itu. Nah, ini ya tahapan penempatannya seperti ini. Teman-teman, ada kuota penetapan kebutuhan. P, penempatan THK 2. Masih sisa kuota penetapan kebutuhan penempatan guru non ASN yang ada di sekolah negeri ya, ini yang sudah lulus passing grade adalah prioritas 1. Poin 2, masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan. Maka di sini penempatan lulusan PPG selesai. Masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan, maka penempatan guru swasta. Nah, di sini kalau kita lihat seleksi penyesuaian untuk guru swasta ini masih kita pertanyakan karena di sini langsung ya untuk pelamar prioritas 1 atau guru lulus PG yang dari swasta yang belum bisa ditempatkan dalam huruf D dan huruf F dapat mengikuti seleksi CAT UNBK. Berbeda dengan pelamar prioritas 1 yang berasal dari THK 2 ataupun guru non ASN itu bisa mengikuti penilaian kesesuaian. Nah, ini ya berbeda ya teman-teman. Jadi kalau guru swasta langsung turun prioritasnya menjadi pelamar umum seperti itu kalau tidak memiliki penempatan. Ini ya teman-teman, salah satu informasi ataupun juga keterangan dalam mekanisme penempatan untuk pelamar prioritas 1 dimulai dengan penempatan THK 2. Nah, ini sudah berdasar pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Ini untuk proses penempatan THK 2. THK 2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Jadi diurutkan dulu THK 2 berdasarkan nilai tertinggi dulu. Jika ada 2 THK 2 dalam satu formasi seperti itu teman-teman. Nah, ini salah satu diagramnya ya ataupun juga salah satu ilustrasinya proses penempatan THK 2. Nah, ini untuk THK 2 yang lulus passing grade ya teman-teman. Ini khusus untuk pelamar prioritas 1 dulu. Yang kedua, proses penempatan untuk guru non ASN. Nah, ini jalurnya teman-teman. Nah, guru non ASN diurutkan. Kita perbesar. Guru non ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Ambil nilai seleksi. Nilai seleksi belum dapat ditempatkan, maka masih ada guru non ASN dan kuota. Nah, ada kebutuhan guru di sekolah lain. Bisa ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru dan tidak menggeser guru honorer lainnya jika belum bisa ditempatkan di sekolah induknya. Nah, ada kebutuhan di sekolah induk maka ditempatkan di sekolah induknya. Masih ada guru ASN kuota, masih terdapat kuota, selesai pengumuman seleksi penempatan lulus PPG, lulus PG seperti itu. Nah, ini ya salah satu opsi yang diambil oleh pemerintah ataupun juga Fanselnas untuk guru lulus PG di guru non ASN ini. Pelamar prioritas 1 itu masih bisa turun prioritas jika tidak memiliki penempatan ke pelamar prioritas 2 ataupun juga pelamar prioritas 3 yang tentunya akan ada tes kesesuaian ataupun juga tes observasi seperti itu. Nah, ini ya jelas. Apabila tidak terdapat kuota penetapan kebutuhan P3K pada instansi daerah di tempat tugasnya sebagaimana dimaksud pada huruf C, maka guru non ASN akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhan. Yang E, guru non ASN belum dapat ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimilikinya. Artinya, misalkan guru non ASN di sekolah negeri ini punya ijazah IPS ataupun juga guru bahasa Indonesia. Guru induknya itu di SMP. Nah, ketika di SMP tersebut tidak ada formasi,
maka itu bisa ditempatkan ke SD. Jadi bisa ada solusi atau opsi karena memiliki kualifikasi akademik yang dimilikinya. Jadi bisa ditempatkan di sekolah dasar yang pastinya itu tidak mengganggu ataupun tidak ada guru honorernya di sekolah dasar tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Guru non SN sebagaimana dimaksud dalam huruf E yang dimiliki 2 nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan 2 mendapatkan kesempatan kedua untuk dapat ditempatkan pada instansi daerah menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Nah, ini jika ada 2 orang ya, seperti itu. Nah, ini untuk penempatan lulusan PPG. Masih di pelamar prioritas 1 ya, ini teman-teman. Nah, ini untuk penempatan guru swasta, teman-teman. Nah, berbeda ya dengan penempatan guru yang sekolah negeri, di mana sekolah swasta itu langsung ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru dan tidak menggeser guru honorer yang ada di sekolah negerinya ketika belum ditempatkan. Ini sangat berbeda ya dengan guru honorer di sekolah negeri yang lulus PG seperti itu. Nah, di sini terdapat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Nah, teman-teman bisa baca ya, bisa coba teman-teman aplikasikan nantinya. Dan ini salah satu petunjuk teknis ya pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022, dan mudah-mudahan sebentar lagi di akhir September ataupun juga awal Oktober ini akan segera dibuka minimal pendaftaran di akun SSCASN-nya ya, seperti itu teman-teman. Dan pastikan kami juga akan terus memantau ataupun juga mengikuti perkembangan seleksi P3K, mengabarkan kepada teman-teman semuanya terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini salah satu bukti kami yang terus optimal ya untuk mengabarkan terkait dengan petunjuk teknis pelaksanaan seleksi jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah langsung dari Kemendikbudristek, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya salah satunya penilaian kesesuaian kompetensi dan kinerja. Ini khusus untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Nah, ini ya tabel bobot nilai. Ada kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah. Nah, ini untuk bagi pelamar umum ya teman-teman, pelaksanaan seleksi untuk pelamar umum. Ini hampir ada 43 halaman ya teman-teman, nanti bisa mendownload juga dan juga pastinya teman-teman bisa membaca ya, ini karena sangat penting ya. Kita harus pahami terkait dengan petunjuk teknis atau juknis pelaksanaan untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 ini, dan ini resmi ya telah diluncurkan oleh Kemendikbudristek, dan hari ini sosialisasi kepada BKVSDM dan juga Dinas Pendidikan yang ada seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan nanti untuk mendownloadnya kami disediakan di link deskripsi, teman-teman bisa mendownloadnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.